صلى الله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak sekalian, Ibu yang kami hormati, atas permintaan dari pengurus majelis, pada malam hari ini kita membahas tentang udhiyah, tentang kurban, karena bisa jadi persoalan yang setiap tahun terulang, ya, kemudian kesalahan itu juga berulang-ulang. Nah, ini tidak boleh terjadi, dan bila pada hal-hal yang memang pada makom ikhtilaf terjadinya perbedaan pendapat, maka boleh kita melakukannya dengan catatan kita bertaklid kepada ulama yang memperbolehkannya. Seperti kulit kambing itu, kulit sapi, kulit kerbau itu dijual. Yang menjual itu, yang mentransaksikan itu panitia. Pertanyaannya, panitia itu pemilik bukan? Bukan. Kalau bukan pemilik, apakah dia boleh menjual sesuatu yang bukan jadi milik dia? Nah, panitia itu kan cuma wakil. Wakil menyembelih, wakil menerima dan menyalurkan udhiyah, menyalurkan korban. Bahkan masjid-masjid itu sudah didatangi jauh-jauh hari, sudah dikasih DP, ya, agar supaya kulitnya tidak dijual kepada orang lain. Itu banyak. Nah, sementara ketua panitia itu diam-diam aja, seperti tidak mengerti atau memang tidak tahu. Nah, ini banyak hal yang mesti kita pahami. Nah, ini satu bab ini kita cuma pilihkan hadis-hadis yang punya penekanan, punya, ya, masalah yang sangat urgensi saja yang membacakannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau min hadisi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kamsin akrona. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini pada riwayat Imam Muslim bahwa Sayyidah Aisyah pernah amara bi kamsin akrona. Rasul pernah memerintahkan, ya, untuk menyediakan hewan sembelihan itu kabsh, ya. Kabsh itu kambing bibas, ya, kambing bibas, kambing kalau kita bilang namanya apa? Kambing domba, ya. Afrona, ya, ia tahu fisawadin yang sudah bertambah, berarti umurnya sudah cukup, bukan masih muda. Ya tahu ya, fisawadin maknanya aswadul qawaim, pada bagian-bagian, ya, kondisi sependiriannya itu berwarna hitam, itu namanya ya tahu fisawadin. Wayaruhu fisawadin, ya. Kemudian bagian perutnya juga hitam, ya. Wayanzuru fisawadin. Nah itu juga mahaulan ain, ya, di sekitar mata itu juga ada warna hitam pada waktu itu, ya. Fa'utiyabihi, kemudian diberikan kepada Nabi liyudahibihi, agar supaya dijadikan kepada korban. Faqala naha, kemudian Nabi berkata kepada istrinya, ya Aisyah, halul bil mudyah, menyalurkan korban. Bahkan masjid-masjid itu sudah didatangi jauh-jauh hari, sudah dikasih DP, ya, agar supaya kulitnya tidak dijual kepada orang lain. Itu banyak. Nah, sementara ketua panitia itu diam-diam aja, seperti tidak mengerti atau memang tidak tahu. Nah, ini banyak hal yang mesti kita pahami. Nah, ini satu bab ini kita cuma pilihkan hadis-hadis yang punya penekanan, punya, ya, masalah yang sangat urgensi saja yang membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walau min hadisi Aisyah radhiyallahu anha amara bi kamsin akrona. Hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya, ini pada riwayat Imam Muslim bahwa Sayyidah Aisyah pernah amara bi kamsin akrona. Rasul pernah memerintahkan, ya, untuk menyediakan hewan sembelihan itu kabsh, ya. Kabsh itu kambing bibas, ya, kambing bibas, kambing kalau kita bilang namanya apa? Kambing domba, ya. Afrona, ya, ia tahu fisawadin yang sudah bertambah, berarti umurnya sudah cukup, bukan masih muda. Ya tahu ya, fisawadin maknanya aswadul qawaim, pada bagian-bagian, ya, kondisi sependiriannya itu berwarna hitam, itu namanya ya tahu fisawadin. Wayaruhu fisawadin, ya. Kemudian bagian perutnya juga hitam, ya. Wayanzuru fisawadin. Nah itu juga mahaulan ain, ya, di sekitar mata itu juga ada warna hitam pada waktu itu, ya. Fa'utiyabihi, kemudian diberikan kepada Nabi liyudahibihi, agar supaya dijadikan kepada
Summa qala, kemudian Nabi mengatakan ishazi abi hajarin. Ini kalau apa itu syahad itu bahasa Indonesianya apa gitu? Kalau nasah itu kan ya, kalau ini menanjam, kalau pisau ditajamkan di besi ke tukang daging itu namanya apa? Bahasa kita itu dikisrikin. Dia udah tajam. Tapi kalau biasa habis dipakai terus menerus itu, ya ishaziha, ya dikisrikin. Kalau bahasa Indonesia ini apa kisrikin? Ya, jadi ishaziha dihajarin. Coba kau masak itu mudiah itu dengan baik. Fafa'alat, kemudian dilakukan oleh Sayyidah Aisyah, tsumma akhadhaha, ya, kemudian diambilnya itu pisau mudiah itu tadi, ya, wa akhadhahu, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad. Fa'adja'ahu, ya, kemudian kambingnya itu, kibasnya itu tadi dibaringkan, summa zabahahu, ya, summa zabahahu, kemudian disembelih. Summa qala, kemudian Nabi mengucapkan ini. Nah, ini. Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Summa doa ini. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, terimalah korbannya Muhammad wa ali Muhammad, korbannya keluarganya Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan korbannya umat Nabi Muhammad. Summa dohabihi, kemudian Nabi menyembelihnya. Ini ada ketika ada orang mengatakan bahwa satu ekor boleh untuk satu keluarga itu karena lantaran min Muhammad wa ali Muhammad. Padahal kalau ini yang jadi pemahamannya, berarti bukan satu ekor satu rumah, satu negeri juga boleh satu ekor, karena Nabi mengatakan wa ummati Muhammad, ya kan? Jadi satu dunia cukup satu ekor. Itu mengapa tidak cukup? Tidak cukup. Bukan begitu memahaminya. Nah, dulu ada ustaz yang viral, ya, kemudian menyatakan itu, kemudian ditegur oleh Majelis Ulama Indonesia, dan dia sudah meminta maaf, ya. Nah, ini menarik nih. Di dalam salah satu tulisan, ya, Syekh Muhammad Mustafa Az-Zuhaili, ya, jadi adik dari Wahbah Zuhaili. Beliau mengatakan, mengutip di kalangan Imam Syafi'i itu kalimatnya ini, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal udhiyya min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Jadi kalau kita mau menyembelih itu, menambahkan kalimat di depannya itu, Allahumma minka, ya Allah, korban ini dari engkau, wa ilaika, aku kembalikan kepada engkau, fataqabbal udhiyya min, maka terimalah korbannya si, minni dari saya, min abi dari bapak saya, min umi saya, min fulan, min parno, min supeno, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal udhiyah. Tapi depannya sama, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lengkapnya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa ilaika fataqabbal udhiyah min, namanya disebutkan. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ada orang ketika di daerah agak elit, ya, kemudian dia dipanggil
tampilkan orang-orang dari jagal. Maka kambingnya dipotong, sapinya dipotong, dia sambil merokok, dia sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Jadi etikanya yang nggak dijaga. Kemudian golok yang sudah dipakai itu ini hukumnya najis nih. Jadi setiap potong itu memang ada orang yang satu bawa ember, bawa cibuk, membersihkan baru pakai lagi. Ketika ini dipakai lagi, ini najis. Karena nah, jadi panitia mesti ya, yang bagus mah yang korban potong sendiri. Berani nggak bapak-bapak korban potong sendiri? Ada yang berani, ada yang enggak. Apalagi ibu nggak mungkin berani. Jadi boleh diwakil kepada panitia, tetapi mestinya ada etikanya. Ya, jangan seperti sambil ngobrol. Memang kerjanya cepat, cuma itu bukan, itu ritual, itu ibadah ya. Jadi jangan seperti motong kambing yang untuk dikonsumsi biasa. Nah, ini di dalam syarah ya fiqhul hadis yang ditulis oleh Said ya Abbas ini ajma'u annahu la yajuzu tadhiyatu bi ghairi bahimatil an'am. Tidak boleh berkorban itu kecuali binatang-binatang yang biasa diternak. Ila ma hukiya anil Hasan bin Shalih, kecuali yang dihikayatkan dari Imam Hasan bin Shalih, annahu yajuzu tadhiyatu bi baqaratil wahsi an asyaratin, bahwa boleh menyembelih baqaratul wahsi. Jadi apa? Sapi yang liar, sapi yang ditangkap dari hutan, yang badan yang besar itu, dari an asyaratin, dari 10 orang. Jadi kalau sapi biasanya 7 orang, tapi pada sapi yang mungkin kalau sekarang ini lemosien ya, yang udah beratnya sampai 700 ya kilo itu ada Imam Hasan mengatakan bahwa itu untuk 10 orang masih memadai. Wazabihu an wahid an ahad wahid. Kijang itu kalau yang dipelihara itu, dia kalau besar itu ukurannya sama dengan sapi. Nah, menurut ya beliau ini Imam Hasan bin Shalih mengatakan boleh dijadikan korban. Kalau kita di sini di Jakarta ini kerbau itu tidak dikenal di zaman Nabi. Karena kerbau itu binatang rawa, dia tidak kuat jauh dari air. Tapi dagingnya dia disamakan dengan sapi, sehingga ya boleh ulama Indonesia mengatakan bahwa menghias kerbau itu dengan sapi itu boleh. Nah, kemudian dalam hadis yang lain dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki keluasan, walam yutahi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan sekali-kali mendekat musola kami, tempat sholat kami. Jangan dekat masjid, suruh meninggalkan masjid. Orang yang punya duit tapi tidak mau berkorban. Imam Abu Hanifah mengatakan dengan hadis ini maka berkorban hukumnya wajib berkorban setiap tahun, setiap orang. Nah, Imam Syafi'i mengatakan termasuk sunnah muakkad. Jadi ini tidak sampai wajib. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, dari hadis ini maka ulama-ulama Syafi'iyah mengutip ada satu hadis lain yang mengatakan afdhalul a'mal fin nahar iraqatud dam.
seafdal-afdalnya ibadah pada Yaumul Nahar, Idul Adha itu adalah mencucurkan darah. Maka kalangan ulama Syafi'iyah mengatakan kalau tidak punya uang untuk beli 1 ekor kambing, beli ayam, bebek, kelinci. Setelah sholat Idul Adha sembelih. Dari lantaran sunnahnya iraqatul dam, mencucurkan darah. Apakah itu korban? Bukan. Kalau berdasarkan kriteria korban, dia bukan korban, tetapi dia menjadi orang yang memuliakan hari berkorban. Ya, jadi bapak-bapak beli kambing patungan 10 orang. Apakah itu korban? Bukan. Tetapi berani ya menghormati korban. Nah, yang bagus 10 orang itu terus-terusan. Tahun ini disepakati jadi korbannya si A, tahun B, tahun besok jadi korbannya si B. Maka dia bisa dengan cara mencicil tapi bisa berkorban. Ya, jadi enggak, masih banyak cara kita untuk bisa berkorban. Nah, kemudian di dalam hadis Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, ya, falamma qada salatahu bin nas, ya, nazara ila qadamin qad subihan. Nabi pernah ketika selesai melakukan sholat memandang ada kambing yang sudah disembelih. Jadi kambingnya disembelih sebelum sholat. Mungkin pertimbangannya biar aja kotor, kena darah, nanti mandi, sholat, udah bersih. Faqala man zabaha qabla sholati falyazbah syatan makanan. Siapa yang memotong sebelum sholat Idul Adha, maka wajib dia memotong lagi, menggantikan yang dipotong. Jadi tidak sah korban dipotong sebelum sholatnya. Walam yakun zab'ah, ya, falyazbah ala bismillah. Siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih atas nama Allah. Ya. Kemudian yang larangan-larangan itu sudah diketahui, ya. Kemudian hadis dari Sayyidina Jabir bahwa Nabi bersabda, "La tasbahu illa musinna." Jangan disembelih kambing itu kecuali musinna. Ya. Musinna itu wasaniul ladzi yalqa sanatan. Ya. Jadi orang-orang yang kambing yang sudah umur 1 tahun masuk ke 2 tahun, ya, itu disebut dengan musinna. Jadi kambing yang sudah masuk 2 tahun itu dianggap kambing yang sudah mencukupi. Ila in ta'assara alaikum fatasbahu jaza'atan minadani. Kecuali kalian sulit mendapatinya, maka boleh menyembelih jaza'ah. Maaf malam sanatan wadahran fisania, yang benar-benar 1 tahun baru masuk tahun kedua. Kalau nggak ada nggak apa-apa, ya. Tapi itu dari binatang, ya, dari doa domba. Rawahu Muslim, ya, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Nah, ini berikutnya hadis yang 193 ini yang tadi saya sampaikan di dalam pengantar. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala, beliau menceritakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aku ma'ala budani. Aku diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan korban-korban budak.
jamak dari badanah. Badanah itu ontak yang sudah berpunuk besar. Kalau sapi di sini kira-kira sudah ya limusin atau manggala, apa itu namanya yang besar-besar. Pada waktu itu Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mengatur pelaksanaan korban. Wa tuqassimaluhuma, dan aku diperintahkan untuk membagikan daging-daging kurban. Wajuludaha, kulit-kulit daging kurban. Gak boleh dijual berarti. Suruh bagikan. Wajulalaha, jula, kalau dibacanya jula, ya itu mayutrahu ala zahril ba'ir, setiap sesuatu yang ditaruh di atas onta. Kalau kita bilang itu pelana ya. Jadi orang masih korban, di situ masih ada pelananya, joknya itu dikasih aja. Maka joknya juga dibagi-bagi, dikasih-kasihkan, ya, ala masakin. Wala uqtiya fi jaza'atiha, dan tidak diberikan fi jaza'atiha. Ya. Kalau dibilang jaza, bacanya fathah, itu maknanya kepala, kaki. Tapi kalau dibacanya itu ya jalan, ya jalan, ya jaza itu dibacanya itu dibacanya doma, juzarat, fi juzaratiha, juzar itu maknanya penyembelih. Jadi wala utiya fi juzaratiha syai'an minha, dan tidak diberikan kepada si penyembelih itu tadi, ya jagal itu tadi, sesuatu apapun juga. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, ini ada dua hal yang perlu dijelaskan. Pertama tentang julan, ya, julan ini, ya, kalau kita kan beli kambing itu memang kambingnya dari ternak. Tapi kalau ontak, ya, yang onta itu kalau mau dikorbankan itu bisa jadi sebenarnya onta itu memang dipakai. Jadi kendaraan sehari-hari, seperti halnya orang pakai motor itu aksesorisnya itu banyak, masing-masing. Ada box kiri kanan namanya, atau ada kaca depan. Kalau motor itu dikorbankan kira-kira itu, maka aksesorisnya itu tidak dilepas. Gimana tuh seandainya di dalam kambing itu, di sapi itu karena dipakai untuk berkendaraan ada aksesoris, itu juga dibagikan juga. Ya. Yang kedua, bahwa julan itu juga bermakna kantong perut. Jadi julan itu maknanya kantong besar. Yang dimaksud itu perut besar. Coba ya bapak-bapak yang lebih tua umurnya dan saya tanya ya sama keluarganya yang dulu berangkat haji. Di Arab itu orang korban itu perutnya itu dibuang ke laut, ya, dibuang ke laut. Nah ini makna yang kedua nih maksudnya. Nah waktu dibuang ke laut itu karena itu gak dimakan sama mereka itu, jeroan itu nggak dimakan. Tetapi oleh orang Indonesia, ya tahun-tahun 60-an, 70-an itu, jeroan itu dibersihkan kemudian dijadikan makanan. Dan ternyata enak itu babat, ya,
ya, pelang semua itu dimasak. Nah, kalau itu diartikan bahwa itu yang dulu tidak dikonsumsi sekarang dikonsumsi, maka itu juga harus dibagikan. Ya, harus dibagikan juga. Nah, sekarang kulit. Kalau orang dapat kulit kira-kira segini karena kulitnya dibagi-bagi segini. Buat apa kan kulitnya? Kan nggak boleh ini berdasarkan hadis ini nggak boleh kulit itu dipakai buat bikin krecek. Kalau nggak tahu krecek itu, Bapak cari aja resto yang gudeg pasti ada kreceknya. Kulit yang disayur. Kulit itu juga dijadikan, ya, kalau di sotomi itu kikil. Kok kikil? Itu kulit kikil. Kerupuk kulit. Jadi artinya di luar Jakarta itu daging itu, kulit itu sama dengan daging fungsinya, bermanfaat. Nah, di zaman dulu itu ya begitu, kemudian dibersihkan ya dimakan kulit. Sampai saat ini orang masih makan kulit. Dan bapak-bapak semua makan itu, kalau nggak makan krecek, makan kikil, kalau nggak makan kikil, makan kerupuk kulit. Itu kulit, namanya aja kerupuk kulit. Nah, bapak saya sekalian yang berpenangian. Jadi berdasarkan hadis ini nggak boleh jual. Nah, sekarang kita, ya, saya ingin sampaikan fikih hadis dari ayat ini supaya besok tidak lagi menjadi pertanyaan. Yang pertama, anna luhumal adhahi, ya, wa juludaha wa julaluha jami'an tuqsimu 'alal fuqara wal masakin. Semua daging, kulit, jeroan dibagikan kepada fakir dan miskin. Ya, rata. Yang kedua, annal jarar la ya'khudhu syai'an minha, yani lil udhiyah. Tukang potong itu tidak boleh mengambil dari potongan korbannya. Wa huwa qawlu jumhur illa ma wa anil hasan, yaitu pendapat dari jumhur ulama, nggak boleh. Bapak tukang potong di daerah-daerah tertentu itu di sini nih. Jadi tukang potong itu dulu tidak dibayar, maka di kambing itu dipotongnya di sini, sapi dipotongnya di sini. Setelah ini dipotong, maka dari potongan ini sampai batas leher itu dipotong, itu upahnya tukang potong. Apakah itu boleh? Boleh, karena dulu, ya, menurut Imam Al-Hasan ini boleh. Dulu nyembelih korban itu gotong royong, kira-kira gitu. Gotong royong namanya. Jadi nggak ada yang merasa lebih, yang motong, yang nyacat, yang nyeset, yang mudin, yang mengantarin, nggak ada yang merasa lebih. Sama rata, ya, sama rata. Nah, jadi tidak ada anggarannya. Bagaimana dengan orang sekarang yang ambil jagal yang bekerja? Karena tidak ada yang mampu, maka itu dipahaminya sebagai, ya, penyembelihan profesional. Maka dia boleh dibayar berdasarkan kesepakatan, tapi tidak mendapatkan daging. Nah, yang repotnya karena orang-orang di daerah tertentu dia nggak ngerti, dia setengah neken itu per ekornya 1 juta, ya, dan dia ngambil 1 pak. Bapak jangan mau seperti itu. Dan itu jelas-jelas melanggar, ya, bahwa dia tidak dalam pengertian, ya, boleh mengambil 2 kali. Yang aslinya bahkan dia dikerjakan secara bersama-sama dan tidak ada kelebihannya dia.
dengan yang lainnya nggak boleh sama rata. Ya, yang membolehkan itu adalah Al-Hasan, ya, Imam Al-Hasan yang membolehkan. Nah, sekarang waqala Baghawi fi syarh sunnah. Berkata Imam Baghawi dalam mensyarahkan sunnah, artinya hadis ini. Amma idza uqiyal juzar ujratahu kamilatan, tsumma tasaddaqa alaihi idza kana faqiran kama yatasaddaqu ala fuqara'i fala ba'sa bidzalik. Apabila penyembelihnya itu diberikan upah secara sempurna, 1 juta umpamanya kalau fakir. Summa tasaddaqu alaihi idza kana fakiran. Kemudian disedekahkan, diberikan kepada dia itu kalau tukang menyembelihnya itu miskin. Kama yatasaddaqu alal fuqara. Sebagaimana diberikannya kepada para fuqara, para bangsa bidzalika. Tidak mengapa ya. Ini pendapatnya Imam Al-Baghawi. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, jadi usahakan itu jangan double. Tapi kalau memang nggak dapat tiga, ya sudah ikuti saja pendapatnya Imam Al-Baghawi. Wa mana amin dzalika ghairu, tapi mencegah selain ulama selain daripada Imam Al-Baghawi. Wa qalu la'alla dzalika yu'adil lil usahama, ya, ba'dal ajr. Ya, bisa jadi yang demikian itu adalah untuk memberikan rasa toleransi pada sebagian upahnya. Wa yufdi ila al-ba'dal lahmi zahabahi wa ajran wa huwa ma'lum. Diberikannya sebagian daging, ya. Ana ba'dal lahmi zahabahi wa dia menempati sebagai pengganti. Kemudian iwadan wa ajran, diberikan daging juga, diberikan upah juga, itu nggak boleh. Ya, jadi intinya kalau memang dia adalah profesional yang memberikan penyembelihan sampai dengan tuntas kita, ya sudah, hanya itu saja. Kemudian anajuru dal haji wajalan hadza tubah di azam bi amil hadis ala lahmi wa irta'iha hukma wa qad ittafaqa ala anna lahma la yubah. Anajuru dal haji wajalan hadza tubah, bahwa kulit, ya, dari binatang hadiah itu tadi, wajalan la tubah, kepala dan kakinya itu nggak boleh dijual. Kulit nggak boleh. Lihat fil hadisi ala lahmi, karena mengatofkan pada hadis itu kepada laham. Jadi kulit, kemudian julal itu diatofkan kepada daging, maka kedudukannya juga sama. Ya, jadi waqita'uha hukmuha, memberikan kepala, kaki sama hukumnya dengan memberikan daging. Wa qad ittafaqa ala anna lahma la yubah, dan bersepakat ulama daging enggak boleh dijual. Fakadzal jududu, ya, wal julal, demikian juga tidak boleh dijual kulit dan jeroan. Qalahul Qurtubi berpendapat yang demikian itu Imam Al-Qurtubi. Nah, ada orang-orang yang membawa gerobak kalau acara Idul Adha itu keliling dari masjid ke masjid. Anaknya satu di sini, anaknya di sana, bininya di sana, suaminya di sana. Jadi daging. Kumpul jam 11, kemudian dagingnya dijual ke warteg. Apakah itu termasuk? Bukan, itu mah daging sudah jadi pemilik. Itu bukan menjual korban, karena dia sudah mendapatkan bagian fakir miskin. Kemudian dia nggak mungkin kan dapat 10 kilo
Dia masak 10 kilo karena dia cuma hidup di gerobak kan nggak mungkin dijual ke warteg. Harganya di bawah harga pasar. Boleh karena itu daging pemilik. Nah yang tidak boleh itu ya daging yang belum dibagi. Yang ingin saya katakan itu begini. Kalau di daerah kita ini ada orang non-muslim, rumahnya nempel sama masjid, kan nggak pantas nggak dikasih. Tapi dikasih dia nggak boleh karena dia bukan bagian dari fakir dan miskin dalam pengertian ini. Ya, jadi kalau pengertian definisi fakir dan miskin itu dia masuk. Tapi di dalam hadis yang lain itu diklarifikasi bahwa mendahulukan tetangga itu ya kita tidak boleh memberikan kecuali orang-orang yang memang jadi makanan jangan makan kecuali makanan orang takwa dan jangan diberikan kecuali orang yang takwa, maka dia nggak masuk pengertian. Tapi kita bangsa Indonesia ini toleransi kita bermasyarakat berbangsa ini bagaimana caranya? Udhiyah, hukum berkorban itu sama kalau kita mau samakan dengan fitrah. Fitrah itu ritual. Bapak, fitrah itu korban itu sama-sama ritual. Tidak sah kalau kita fitrah kepada orang muslim itu nggak sah. Tapi panitia yang mengumpulkan zakat itu, fitrah itu, dia boleh membedakan, artinya dia lebih banyak bila ambil, status ambil itu status sosialnya itu orang yang menjadi panitianya itu kurban atau panitia itu adalah panitia fitrah. Maka status sosial itu dalam hukum itu dihitung. Umpamanya seperti di daerah Senayan ada perumahan menteri. Umpamanya menteri itu ikut cawe-cawe, ikut jadi panitia. Satu panitia itu diberikan 5 kilo. Maka karena status dia sebagai menteri sama bupati, ya, lurah, maka dia boleh panitia yang lain itu 5 kilo, dia boleh dikasih 7 kilo. Kenapa? Status sosial itu dalam hukum dinilai. Nah, korban begitu juga. Mana ada beberapa tanding yang dibuat untuk orang yang dihormati, tokoh masyarakat atau guru. Kita ingin dipisahkan. Setelah ini sudah ditanding, sudah dibagikan, ini disepakati pengeluaran seperti ini. Maka panitia boleh mengambil, disepakati maksudnya, boleh disepakati, diambil sekian-sekian gitu, potongan-potongan itu dikumpulkan, kemudian diberikan kepada tetangganya yang non muslim, diberikan kepada tetangganya yang Tionghoa. Boleh, karena yang diberikan itu bukan kurban, daging yang sudah menjadi pemilik dari apa? Tapi jangan ambil dari aset langsung. Nah, dengan cara yang semacam itu, ya, maka kita ritual ini tidak tercampur. Ini Pak. Ketika itu pendapat yang bagus, maka menurut Imam Abu Hanifah yaitu la yajuzu bai'ul jildi wa syahri bilai darahim wa danani. Imam Abu Hanifah malah berbeda. Boleh menjualnya itu kulit atau bulu, ya, karena bulu itu dipakai buat ya work. Enggak boleh dengan uang tapi. Nah, itu dikatakan yakni
bil urut jamak dari aratnya, jangan taksir. Maksudnya madhab. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kulit dibarter, karena di zaman dulu itu masih ada barter. Barter itu kulit bukan kambing yang masih hidup, kira-kira ya. Kulit berapa biji, bukan kambing. Kambingnya nanti dijual, dibagi-bagi lagi, atau kulit ditukar dengan singkong, singkongnya dibagi-bagi, kira-kira begitu. Imam Abu Hanifah tidak membolehkan kecuali barter. Tapi selain dari Imam Abu Hanifah membolehkan. Saya kira inilah yang paling memungkinkan. Ya, pendapat dari Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Abu Thawr dan sebagian
صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب